Om Swastiastu. Bicara tentang Hindu yang kental, yang terlintas di dalam pikiran kita adalah pelaksanaan upacara-upacara yatnya dengan banyak jenis persembahan. Nah, gambaran ini memberikan kesan bahwa Hindu adalah agama yang mengedepankan persembahan materi kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kesehariannya, sehingga membuatnya sangat berbeda dan menimbulkan banyak persepsi serta pertanyaan di kalangan masyarakat. Ya, karena memang kebiasaannya hampir tidak dilakukan dalam praktek agama lain di Indonesia. Lalu, apakah yang menjadi latar belakang mengapa Hindu begitu fokus pada persembahan atau yatnya? Pertama-tama kita mulai dari kata yatnya. Dalam bahasa Indonesia, yatnya diartikan sebagai persembahan suci tulus ikhlas. Ada sloka yang sangat menarik dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 13 mengenai manfaat yatnya. Yatnya sista sinasanto, mucate sarwa kilbisai. Bujante te tuagam papa, yepa canti atma karanat. Para pemuja Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa karena mereka makan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu untuk persembahan suci. Orang lain yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indria pribadi sebenarnya hanya makan dosa saja. Dalam filsafat ajaran agama Hindu di Bali khususnya tidak pernah lepas dengan upacara yatnya. Upacara yang wajib dilaksanakan oleh para umat Hindu adalah pancayatnya. Panca artinya 5 dan yatnya adalah persembahan suci. Jadi pancayatnya berarti 5 persembahan suci. Kelima persembahan ini harus dilandasi dengan niat suci, yakin, dan ikhlas atau lascarya. Sebab tanpa didasari dengan niat dan kepercayaan yang tinggi dan tulus ikhlas, maka persembahan suci itu akan sia-sia. Banyak lontar yang membahas tentang pancayatnya, tetapi yang dipakai acuan dasar dalam tata cara pelaksanaan adalah lontar Agastya Parwa. Pelaksanaan pancayatnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat Hindu. Hal ini karena umat Hindu menyadari bahwa untuk menjadi baik, kita perlu mensyukuri atas apa yang telah diterima, dan menjadikan metode ini sebagai cara membayar hutang atau rena yang populer pada ajaran agama Hindu yang disebut dengan Trirena. Trirena adalah 3 hutang yang sudah melekat pada kehidupan umat manusia. Pertama, Dewa Rena, yaitu berhutang kepada para dewa atas pengaturan alam semesta dan energinya. Kedua, Resi Rena, atau hutang kepada para resi, sulinggi, guru suci atas ajaran-ajaran suci yang diberikan kepada umat manusia. Yang ketiga adalah Pitra Rena, atau hutang kepada para leluhur atau orang tua karena mereka memberikan kesempatan menjadi keturunannya. Ketiga hutang ini sebagai cikal bakalnya untuk para umat Hindu dalam melaksanakan pancayatnya atau 5 persembahan suci. Utang inilah yang harus dibayar agar bisa mencapai tujuan hidup sebagai umat manusia sehingga dapat mencapai mokshatram jagadita yaca iti dharma, yang berarti dapat mencapai kebahagiaan di dunia ini kemudian setelah meninggalkan badan mencapai moksa. Telah disebutkan bahwa yang menjadi acuan dasar ajaran pancayatnya adalah lontar Agastya Parwa. Menurut lontar ini bahwa bagian-bagian pancayatnya yang pertama, dewayatnya, yaitu persembahan suci kepada Ida Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Hal ini sebagai wujud syukur dan ucapan terima kasih karena sudah mendapat karunia atau anugerah dan berkat sehingga dapat mencapai kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam kehidupan. Yang kedua, resiatnya, yaitu persembahan suci yang ditujukan kepada para resi atau sulinggi ataupun guru-guru suci karena atas anugerahnya berupa ajaran-ajaran agama Hindu, dan juga mengantarkan upacara dan upakarayatnya. Wujud persembahan suci juga melalui Resi Bojana atau juga berupa Resi Daksina atas jasanya untuk membuat para umat Hindu melek tentang ajaran kebenaran atau dharma. Yang ketiga, pitrayatnya adalah persembahan suci yang ditunjukkan kepada para pitra atau leluhur, bahkan mungkin juga kepada orang tua. Oleh karena melalui jasa para leluhur atau orang tua kita bisa hidup sebagai pelanjut keturunannya, maka wajib sebagai pratisentanya melaksanakan persembahan suci ini sebagai wujud syukur dan terima kasih atas jasanya. Bila perlu, pada saat orang tua masih hiduplah kita sepatutnya menunjukkan rasa hormat sehingga orang tua merasa bangga dan bahagia. Di samping memang nanti pada saat sudah meninggal dibuatkan upacara persembahan suci. Bahkan dibuatkan upacara pitrayatnya pengabenan sampai proses penyucian agar melinggih di Pura Paebon atau Rong 3 sebagai bukti menghormatinya. Yang keempat, manusianya, yaitu persembahan suci kepada umat manusia dengan upacara-upacara mulai dalam kandungan saat lahir, saat mulai menek kelih atau remaja, bahkan upacara mepandes hingga pawiwahan. Yang kelima adalah butayatnya, yakni persembahan korban suci kepada para buta kala untuk mencapai keseimbangan yang sering disebut dengan nyomnya para buta kala, sehingga kehidupan manusia bisa mencapai kebahagiaan, keharmonisan, dan juga kedamaian. Dan yang tidak kalah utamanya adalah memelihara alam semesta agar lestari, menjaga
hutan, mata air, dan hal-hal yang lain yang dapat memberikan kehidupan pada umat manusia. Para umat Hindu sangat intens dan meyakini bahwa pelaksanaan pancayatnya akan dapat mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan ajaran kebenaran ataupun dharma. Sebagai umat Hindu tidak berani gegabah untuk tidak melakukan kegiatan upacara dan upacara pancayatnya karena efek positifnya akan membuat umat Hindu merasa telah membayar hutang sebagai bentuk pelaksanaan trirena. Ya, begitulah luhurnya maksud dan tujuan pelaksanaan yatnya dalam agama Hindu. Sehingga tidak ada alasan untuk merasa malu saat terkesan tidak rasional atau sama seperti agama lain. Pemahaman yang komplit menjadi penting untuk memperkuat keyakinan kita sehingga berangsur-angsur kita mengembangkan hubungan spesial dengan Tuhan yang Maha Esa. Rahayu. Om Santi 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 Om.